Sesaat lagi Anda akan saksikan Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Dan sudahlah komen HP itu, Bin. Kita nak kemana pula sore ini, Bin? Capek aku, Bin. Nak ngabuburit tuh. Apa kita nak nyari masjid lagi biar buka di masjid lain? Kalau malu buka di masjid terus. Malu aku jadi. Iya, coba kata duit Waduh jadi. Apa? Katanya Pak Wali Kota open house. Apa iya? Untuk ini buka bersama. Bayu kita kesana yuk. Untuk kaum duafa. Ayo Allah. Kaum duafa nenek-nenek tuh, gitu kesana kata. Udah ada jadi ku. Udah ada jadi ada Aku lemah. masih muda belaga. Asa. Maju. Cul. Wih, hau Bin. Nah, Nggak kenal sama kopi leha dah. kopi leha mana? Aku kopi leha yang rumah di Baturin. Bini ini wak sotres. Oh. Mau dia. Iya, itu kan kemarin tuh apa hamil melahirkan kan? Bunting. Terus? Melahirkan. Nah, selesai melahirkan itu kan ia menyusui anaknya. Nah, ternyata kata laki ya, selama sebulan tuh ia tidak puasa. Lemaknya ya. Berarti mencoba melahirkan apa hamil boleh tak puasa ya berarti. Nah, berarti kau boleh tak puasa. Nuh lemaknya nih Bin. Ada tak apa uang cak tu ni bulan depan nih tahun depan nih iya bayu utang kata kan ada utang kalau tuh budak puasa sakit sarai utang kan. Nah, aku tidak tahu juga, tapi biasanya itu Ada ya. istilahnya tuh apa ya? Kodok kalau tidak salah. Kodok loncat tuh asik deh kamu. Lah istilahnya namanya ini Bang Yadi. Nah, tapi aku tidak tahu cak mana nian bentuk dari kodok puasa dari wong hamil. Oh iya. Jadi namanya tuh kodok. Tapi kau tidak tahu cak mana. Tidak tahu sarannya apa, terus kapan dilaksanakan. Iya, pernah kata gitu ya. Cak mana Tidak tahu kalau pula aku kalau kita langsung baiklah tanya dengan ahlinya. Jadi mana Biar kita bisa kasih tahu kopi leha. Jadi Ahlinya mana? Oh iya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala din kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Siram Pari TV rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita kembali dipertemukan Allah dalam acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara Nunggu Buko. Salawat dan salam selalu pula kita bermohon agar tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa manusia dari alam kejahilan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang sudah kita rasakan hari ini. Pemirsa Siram Pari TV rahimakumullah, tidak terasa kita kembali lagi bertemu dan sudah beberapa hari kita menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita yang sudah kita lakukan diterima Allah menjadi amal ibadah bagi kita semua. Di sore hari yang berbahagia ini kita akan berbincang kembali dengan satu tema atau topik pembicaraan kita adalah haruskah ibu hamil dan ibu menyusui mengkodo puasa. Jadi ibu hamil, ibu menyusui, haruskah mengkodo atau membayar fidyah? Kan ada yang mengatakan ibu hamil, ibu menyusui itu bayar fidyah, tapi ada yang mengatakan mengkodo. Nah, pemirsa yang saya hormati, kalau kita lihatkan di dalam Al-Quran tadi di surah Al-Baqarah tadi, Allah kan mengatakan wa in kuntum mardo au ala safarin, jika kamu itu sakit atau kamu dalam perjalanan,
Fa'iddatu min ayyamin ukhor, diganti pada hari yang lain. Kemudian ada kalimat yang indah dari Allah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu jauh lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Nah, sekarang kita kembalikan ke kondisi ibu hamil atau ibu menyusui. Ini kan tidak digolongkan orang yang sedang sakit. Tetapi karena keadaannya, sebaiknya ibu hamil itu kalau memang kondisinya sudah kuat dan tidak takut kepada keadaan janin yang ada di dalam rahimnya, maka sebaiknya dia puasa. Apalagi itu sudah hamil 7 bulan, 8 bulan begitu, atau juga sudah mendekat-dekat, sudah dekat dengan melahirkan, jadi 9 bulan. Itu sebenarnya sebaiknya dia puasa. Kenapa? Karena itu penting baginya dalam rangka melatih si janin di dalam rahimnya untuk bisa ikut berpuasa. Jadi bagi ibu yang hamil, kecuali mereka yang memang hamilnya baru 2 bulan, masih ngidam, 3 bulan, kadang-kadang baru sudah makan langsung muntah, badannya tidak kuat. Nah, sehingga ia tidak kuat seperti ini, boleh tidak puasa. Dan usahakan itu nanti dikodok. Kenapa dikodok? Karena memang seperti itu ditanya. Orang yang dibolehkan tidak membayar fidyah itu orang yang pertama. Ini kalau kita mau melihat siapakah orang yang boleh bayar fidyah. Nah, ibu-ibu pemirsa rahimakumullah, siapa yang boleh bayar fidyah? Yang di sana dikatakan orang yang tidak bisa berpuasa. Kenapa tidak bisa berpuasa? Karena dia sudah bahasanya tuh sudah tua sekali, tidak kuat untuk berpuasa. Itu yang pertama, orang yang sudah tua, yang udah agak-agak ingatnya agak berkurang, itu sudah boleh tidak berpuasa. Dan untuk orang-orang tua seperti ini boleh membayar fidyah. Kemudian orang yang boleh bayar fidyah yang mana lagi? Yang sakitnya tidak sembuh-sembuh. Ramadan ini sakit, kemudian habis Ramadan masih sakit, tidak sembuh-sembuh. Dan dia harus makan obat tiap hari. Nah, ketika dia harus makan obat tiap hari, maka dia harus membayar fidyah. Jadi ada orang yang disuruh, yang pertama orang yang sudah lemah sekali, dan kemudian orang yang sakit yang tidak mungkin sembuh. Nah, ini disuruh bayar fidyah. Nah, kemudian untuk orang yang bagaimana dengan ibu yang hamil muda? Nah, itu kan hamil muda, dia baru hamil 2 bulan atau baru mulai hamil, itu kecenderungannya dia tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Karena dalam kondisi muntah terus, sering merasa ada yang bed rest kalau baru-baru awal itu. Nah, kalau memang kondisinya memang sangat tidak memungkinkan sesudah puasa nanti mengkodok, maka dia boleh bayar fidyah. Kalau tidak memungkinkan, tapi kalau memungkinkan sebaiknya dia mengkodok puasanya. Jadi begitu dia kuat, nanti sesudah habis Ramadan, nyusuin dulu. Nah, ini kembali kepada ibu yang menyusui, anaknya baru lahir. Nah, kemudian dia tidak kuat untuk berpuasa. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti kalau dia berpuasa akan mengganggu kesehatannya dan juga akan mengganggu anaknya, kesehatan anaknya. Nah, kalau sudah dua seperti ini, maka dia harus bayar dua. Satu bayar fidyah, satu bayar qadha. Kenapa? Karena dia menyangkutkan, aku tidak bisa puasa, tidak mungkin puasa, kan baru melahirkan. Nah, baru umur anaknya yang belum makan yang lain selain ASI ibunya. Kalau memang keadaannya seperti ini, maka dia boleh mengqadha di hari yang lain, dan tapi juga harus membayar fidyah. Wah, berat niat. Ya, itulah aturan yang harus kita patuhi. Kenapa? Kalau anaknya dia ibu menyusui, tapi anaknya sudah umur 1,5 tahun, ya janganlah. Nah, aku ini ibu menyusui, mana anaknya tuh lari-lari, jalan-jalan. Maka sebaiknya kita berpuasa. Maka ayat yang mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu puasa itu jauh lebih baik bagi kamu. Kenapa? Kalau anaknya sudah bisa sudah 6 bulan ke atas, itu kan sudah diberikan makanan tambahan. Sebaiknya kita sebagai ibu ya berpuasa. Tapi kalau tidak bisa, kita qadha di hari yang lain. Cicillah berapa hari yang kita tinggalkan itu selama kita hamil dan selama kita menyusui.
Karena dengan seperti itu, ini sebenarnya kita kan menginginkan anak-anak kita jadi anak yang soleh, anak-anak kita jadi, yang harusnya dari kecil itu sudah kita latih sejak dia di dalam rahim, kita latih dia berpuasa. Ya kalau memang kita tidak sanggup hari itu karena terlampau lelah, biar kita berbuka, tapi kita ganti di waktu yang lain. Waktu yang lain kapan? Kan kita punya jeda waktu itu dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Saya baca cerita hadis di Sahih Bukhari itu dikatakan Siti Aisyah itu saja mengqada puasa sampai bulan Sya'ban. Jadi boleh sampai bulan Sya'ban baru kita qada puasa kita. Jadi insya Allah hamilnya sudah kuat, kemudian anaknya sudah, yang anak-anak sudah makan tambahan, tidak nyusunya langsung dari ibunya, dan kita sudah bisa melakukan puasa, dan anak itu akan merasakan kenikmatan lain ketika melihat ibunya berpuasa. Jadi mari pemirsa yang dirahmati Allah, kalau bertanya apakah ibu hamil dan ibu menyusui harus mengqada, ya sebaiknya dia mengqada puasanya setelah dia kuat nanti, setelah melahirkan atau setelah anaknya besar dan tidak bergantung lagi kepadanya dengan air susu ibunya. Dan kalau ada pendapat yang lain mengatakan boleh bayar fidyah, ya silahkan ibu. Karena memang ada yang mengatakan ibu hamil dan menyusui itu ketika keadaannya berat sekali, karena tadi yang lelah, capek, lesu dan sebagainya itu ada. Kemudian ketika dia melahirkan nanti tidak mungkin lagi membayar, karena ketika puasa tahun depan dia sedang menyusui dan menyusuinya awal lagi, karena kan 9 bulan. 9 bulan kemudian pas masuk puasa tahun depan, anaknya baru umur berapa bulan dan masih bergantung dengan yang menyusu, sehingga tidak mungkin baginya untuk membayar qada, maka dia membayar fidyah. Ya, kalau ada ini pada pendapat yang mengatakan boleh bayar fidyah saja, tapi boleh juga mengqada. Namun sebaiknya pemirsa yang dirahmati Allah, kita qada. Jadi kita bayar puasa kita berapa yang tertinggal. Dan kemudian kalau mau bayar fidyah, saya ingin menitipkan sedikit, kalau fidyah yang harus diperhatikan bahwa fidyah itu sebaiknya memberi makan satu orang miskin itu dengan makan kita. Jadi kalau makan kita misalnya seharinya itu sekali makannya 20.000 sehari. Nah, pagi ayam geprek, siang ayam geprek, sore ayam geprek, jadi cuma 20.000, maka kita bayar 20.000. Tapi kalau makan kita sampai 50.000, kita bayar dengan 50.000. Jadi 2 kali makan kita bayar 100.000. Kepada siapa? Kepada fakir miskin. Jadi bukan kepada yang lain. Ta'amu miskin, memberi fidyatun ta'amu miskin. Jadi memberi makan orang miskin. Jadi berapa fidyahnya? Itu tergantung dengan apa yang menjadi konsumsi kita. Jadi apa yang kita makan, ya, kita makannya mahal, maka kita harus juga memberikan kepada orang seperti yang kita makan. Kalau kita makannya yang murah, ya kita kasih juga seperti yang kita makan. Dan bagusnya fidyah itu biar tidak memberatkan, dibayar setiap hari. Jadi hari ini kita tidak berbuka, hari ini tidak berpuasa, kita berbuka, kita bayar fidyahnya. Nah, kenapa? Karena besok belum ada jaminan besok masih hidup. Adalah aku bayar besok, aku besok bayar besok itu belum ada jaminan. Tapi kalau memang kenyataannya kita mau bayar besok, itu juga tidak apa-apa. Tapi sebaiknya kita bayar hari ini, kita tidak berpuasa, langsung sorenya ketika berbuka kita antarkan makanan kepada fakir miskin. Nah, ini mudah-mudahan ibu-ibu yang sedang hamil dan ibu-ibu yang menyusui kuat untuk menjalankan puasa Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan anak-anak kita yang nanti kita latih berpuasa itu menjadi anak-anak soleh dan soleha, menjadi anak-anak yang menjadi aset kita ketika kita sudah tidak ada lagi. Itu barangkali penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Jadi boleh, ada yang mengatakan boleh fidyah, tapi kalau saya menyarankan lebih baik mengqada. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas semua kekurangan saya. Selamat menikmati buka puasa bersama keluarga. Mudah-mudahan kita semua semakin hari semakin bertambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, dan semakin dekat menjadi hamba-Nya Allah. Terima kasih. Saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.